Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Ushulil Aqidah lil Ammah. Talqin pokok-pokok akidah untuk umum, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullah ta'ala. Baik. Dan kita masih dalam pembahasan seputar ayat yang pertama yang dibawakan oleh beliau di sini di surah Al-A'raf ayat ke-54 tentang cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentang cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau sudah bawakan beberapa soal jawaban kepada kita tentang apa itu arti Rabb. Ya. Apa arti nama Allah Rabb? Dialah Allah yang disembah atau yang diibadahi. Dan dialah Allah yang Maha menguasai, yang mengatur. Kemudian sudah diterangkan juga, beliau bertanya juga pada pertanyaan yang berikutnya tentang apa yang kau lihat dari makhluk yang paling besar di alam semesta ini. Ya. Maka dijawab di situ adalah langit dan bumi. Ini maksudnya ditinjau dari sisi pandangan manusia, gitu kan? Pandangan manusia. Ya, kalau dibandingkan dengan yang lainnya masih ada yang lebih besar lagi daripada langit dan bumi. Itulah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada kursi Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan kursinya itu melingkup langit dan bumi. Artinya lebih luas. Lebih besar lagi daripada apa? Langit dan bumi. Tapi di sini kalau dikatakan yang paling besar yang terlihat itu di pandangan manusia. Gitu kan? Di pandangan manusia. Baik, jelas ya? Ya, itu yang terlihat di pandangan kita dari makhluk Allah yang paling besar. Itulah langit yang kita lihat di atas, bumi yang kita pijak. Dari situlah terdapat dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau terangkan juga, sudah kita terangkan bahwasanya dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu kan itulah yang dikatakan ayat-ayat Allah. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya ya. Maksudnya ayat-ayat itu ada dua pembagiannya kan? Siapa yang tahu? Yang pertama ayat kauniyah. Yang kedua ayat apa? Syar'iyah. Apa itu ayat kauniyah? Ya itulah alam semesta ini kan? Langit dan bumi, matahari dan bulan, ya, siang dan malam yang terlihat di alam semesta ini. Itulah ayat-ayat kauniyah. Kalau ayat syar'iyah apa itu? Ya itulah yang dibaca Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan beliau sudah terangkan ya pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas kenapa di sini beliau membedakan antara ayat dengan makhluk. Kalau makhluk beliau beri contoh apa? Langit dan bumi. Kalau ayat beliau beri contoh apa? Malam dan siang. Ya. Padahal semuanya dikatakan apa? Makhluk kan? Dari ayat kauniyah Allah. Nah, kemarin sudah kita terangkan kenapa beliau bedakan di situ. Kalau ayat beliau beri contoh malam dan siang. Kalau makhluk beri contoh apa? Langit dan bumi. Apa faedahnya ini? Apa perbedaannya kira-kira? Padahal sama-sama ayat kauniyah semua. Siapa yang tahu?
yang sudah hadir kemarin? Ya, dari sisi yang mempunyai pengaruh yang besar. Kira-kira kalau dibandingkan langit dan bumi, malam dan siang, mana yang paling besar pengaruhnya kepada manusia? Ya, malam dan siang. Itu yang paling besar pengaruhnya kan? Kalau langit dan bumi kita lihat tiap hari, langit, bumi di bawah kita. Tapi jarang yang bisa memberi pengaruh di situ. Tapi kalau pergantian malam dan siang, ini memberi pengaruh yang besar di kehidupan apa? Manusia. Ya. Ini sudah kita bahas ya pembahasannya. Dan juga sudah kita baca ayat di surah Al-A'raf ayat ke-54 yang sudah kita terangkan secara global dari ayat tersebut. Ya. Di antara dalilnya dari perkara yang sudah diterangkan tadi adalah ayat beliau bawakan di situ inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah mencipta langit-langit dan bumi fi sittati ayyam dalam waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yughshil lailan nahar. Kemudian Allah menutupkan malam kepada siang. Jadi tadinya siang ditutup oleh malam. Seperti yang kita saksikan. Ya. Dan juga sebaliknya, tadinya malam ditutup oleh apa? Oleh siang. Itu makna yughshil lailan nahar. Yatlubuhu hathitha. Allah ikutkan dengan cepat, terus menerus seperti itu. Ya. Berjalan dalam kehidupan. Nah. Wasyamsa wal qamar wan nujuma. Kemudian Allah juga menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Seluruhnya kata Allah musakhkharatin bi amri. Ya. Langit dan bumi, arsy dari itu, ya. Adanya malam dan siang, matahari, bulan dan bintang-bintang itu semuanya tunduk pada perintah Allah. Alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan perintah. Maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan cermati ayat yang telah kita bacakan ini ya. Kita dalami kandungannya agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melihat kepada ayat-ayatnya. Tapi di sini kan penjelasan tentang ayat-ayat kauniyah. Ya. Di sini kan sudah kita bahas kemarin. Di sini ada 7 ayat atau 7 dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat surah Al-A'raf ini. Yang pertama sudah kita terangkan bahwasanya Allah itu yang telah mencipta makhluknya yang besar ini kan, langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Itu satu tanda kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua dari ayat kauniyah juga, yaitu Allah istiwa di atas arsy-Nya. Kemudian yang ketiga dari tanda juga kekuasaan Allah, yaitu Allah menutupkan malam kepada siang dan juga sebaliknya, mengganti malam menjadi siang, siang menjadi malam, diikutkan terus menerus dengan rapinya setiap hari. Ya. Kemudian ayat yang keempat atau tanda kekuasaan Allah yang keempat di ayat yang telah kita bacakan, di sana Allah menjadikan matahari, bulan dan bintang-bintang itu tunduk, ya, pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, berjalan teratur, tidak saling bertabrakan, ya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kelima dari tanda kekuasaan Allah yang kelima, ada 6 saja bukan 7 ya, ada 6, yaitu diterangkan dari keumuman penguasaan Allah terhadap seluruh makhluk tadi itu. Dan ayat tanda kekuasaan Allah yang ke-6 dari keumuman rububiyahnya Allah, ya, pengaturan Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta ini, kepada alam semesta ini. Baik. Jadi ini 6 pelajaran ya dari tanda kekuasaan Allah yang diterangkan oleh para ulama dari ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Baik, sekarang kita dalami ayat tadi itu. Nah, kita cermati ya ayatnya agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala
dengan membaca ayat-ayatnya. Jadi ketika kita terangkan ayat-ayat ini sekaligus juga kita masuk mengenal Allah dengan melihat kepada ayat-ayat syar'iyahnya kan, itu Al-Qur'anul Karim yang kita baca. Ya. Dan sudah kita bahas di sini ada 8 ayat yang diterangkan dari ayat kauniyah kan, dari ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Langit, bumi, kemudian arsy, malam, siang, matahari, bulan dan apa? Bintang-bintang. Ada 8 ayat kauniyah yang telah kita bacakan di ayat ini. Baik. Sekarang kita lihat dari penafsiran ayat ini, diterangkan tadi di awal ayat, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Ini dari penjelasannya bahwasanya ya, dari pembahasan yang telah lalu di sini diterangkan bahwasanya Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dari perkataan beliau sudah kita baca ya. Wa idza qila laka, dan jika dikatakan kepadamu man rabbuk, siapakah Rabbmu? Maka katakanlah Rabbku adalah Allah. Dalilnya ini, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Dan akan datang nanti insyaallah taala kita akan terangkan apa arti nama Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Allah yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluknya. Dan Rabb sudah kita terangkannya dari maknanya. Dia adalah Allah yang Maha Mencipta, yang mengatur, yang menguasai, dan Dialah yang disembah, yang diibadahi juga sekaligus. Ya. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah mencipta langit-langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Di sini dalam waktu 6 hari diterangkan oleh para ulama ada 2 pendapat. Ada 2 penafsiran ya. Dalam waktu 6 hari. Ya. Ini proses penciptaan langit dan bumi. Jadi ada yang mengatakan 6 hari di sini maksudnya 6 hari dilihat pada hari di akhirat. Ya, hari di akhirat. Satu hari di akhirat itu diterangkan dalam ayat-ayatnya itu sama dengan berapa? 50.000 tahun. Ya. Khamsina alfasana. 50.000 tahun. Satu hari di akhirat ya. Jadi kalau 6 hari berarti berapa? Hah? 360.000 tahun. Begitu. 300.000 tahun lamanya. Karena 5 kali 6 gitu. Baik. Itu penafsiran yang pertama ya. Jadi 300.000 tahun Allah mencipta langit dan bumi. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan 6 hari di sini maksudnya hari-hari di dunia seperti yang kita telah maklumi. Ya. 6 hari kan? Kalau kita kan hari itu kan dihitung. Ya, sehari semalam. Itu ukuran hari. Jadi 6 kali seperti itu, maka itu dihitung sebagai hari-hari. Ya. Dimulai dari hari Ahad dan berakhir di hari Jumat. Berakhir di hari Jumat. Itu penafsiran yang kedua ya. Nah, yang jelas Allah mencipta langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Apakah dikembalikan kepada hari di akhirat atau dikembalikan kepada ukuran hari-hari di dunia? Ya. Mungkin sekarang ada yang bertanya, kenapa tidak dicipta sekaligus saja? Maksudnya dalam waktu yang singkat, sekejap mata. Apakah Allah mampu mencipta semuanya sekejap mata? Hah? Ya mampu Allah. Tidak ada hal yang berat. Ya. Kan diterangkan di surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah itu kalau dia ingin sesuatu, ya, tinggal Allah berfirman apa? Kun fayakun. Terjadilah, maka terjadilah perkara itu. Tercipta semuanya. Ya. Tapi di sini ada hikmah ya diterangkan oleh para ulama. Kenapa Allah mencipta langit dan bumi dalam waktu 6 hari? Dalam waktu 6 hari. Itu ada 2 pelajaran diterangkan oleh para ahli tafsir. Ya. Pelajaran yang pertama, di sana kata mereka
agar Allah menampakkan kemampuannya di sisi para malaikat. Ya, ketika itu bahwasanya Allah mencipta langit dan bumi ini itu setahap demi setahap. Ya. Bukan sekaligus tercipta langsung begitu, tapi bertahap. Dengannya Allah memperlihatkan kepada para malaikat. Ya. Dari sini menurut pendapat ulama tadi itu ya, yang mengatakan malaikat dicipta duluan daripada apa? Langit dan bumi. Ya. Jadi Allah ingin menampakkan dari maha mampunya Allah kepada para malaikat. Nah, cipta sedikit demi sedikit seperti itu agar mereka para malaikat itu melihat ya akan kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, dari hikmah Allah mencipta langit dan bumi dalam waktu 6 hari, bukan dicipta sekaligus langsung jadi seperti itu. Ya. Itu diterangkan juga agar seorang itu bisa memahami bahwasanya setiap yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, itu punya waktu masing-masing, punya ajalin musamma, punya ajalnya masing-masing sampai akhirnya. Ya, sampai akhirnya. Nah, jadi kapan langit dicipta, kapan bumi dicipta, dan nanti dia akan binasa juga ketika terjadi hari kiamat. Nah, untuk menunjukkan tadi itu bahwasanya segala yang ada di alam semesta ini itu dicipta oleh Allah, punya ajal masing-masing, punya ajal masing-masing. Ya, itu diantara hikmah ya diterangkan oleh para ulama. Nah, dan andai kata Allah Subhanahu wa taala mencipta sekaligus dalam waktu sekejap mata, bisa aja. Tidak ada yang berat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari. Di situ Allah tidak pernah merasakan yang namanya apa? Kecapean. Itu diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim di surah Qaf. Ya. Di sana Allah Taala berfirman, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Fasbir 'ala ma yaqulun." Kata Allah, dan sungguh kami telah mencipta langit-langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Ini diterangkan di ayat yang lain ya. Dan kami tidak disentuh oleh apa? Rasa letih sedikit pun. Ya, fasbir 'ala ma yaqulun, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad pada apa yang mereka katakan. Pada apa yang mereka katakan. Nah, jadi di sini diterangkan pada kita ya dari penjelasan lagi. Nah, baik. Dari mana Allah mencipta langit dan bumi itu dalam waktu 6 hari? Ini sudah selesai ya dari ayat. Nah, walaqad khalaqnas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Kemudian diterangkan tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy-Nya. Apa itu arti istiwa? Istiwa itu artinya tinggi. Ya. Allah tinggi di atas arsy. Nah, kadang ada yang menerjemah bersemayam. Itu kurang tepat ya diterjemah bersemayam. Karena kalau bersemayam itu identik dia duduk, begitu kan? Di atas sesuatu. Sedangkan istiwanya Allah tidak ditahu. Bagaimana kaifiatnya? Yang jelas mana istiwa jelas. Dia tinggi. Ya, tinggi di atas arsy. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy itu secara bahasa, kalau secara bahasanya ya, arsy itu adalah singgasana raja. Singgasana raja. Ya. Ratu Saba di Yaman ketika itu dikatakan walaha arsyun azim. Dia punya arsy yang besar. Ini ratu ini. Ratu Saba ketika itu. Kalau yang bahasa kita kadang dikatakan Ratu Balkis atau Ratu Bilqis. Itu dikatakan di ayat di surah An-Naml, dia punya arsy yang besar. Singgasana. Itu secara bahasa ya. Kalau disandarkan kepada apa? Makhluk. Ya. Singgasana raja.
Itu ars secara bahasa. Adapun ars secara istilah, ya, itulah dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ya, tidak ada yang mengalahkan besarnya apa? Ars Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan dengan langit dan bumi, itu tidak ada apa-apanya. Langit dan bumi ini. Ya. Jangankan ars, kursi saja yang dikatakan di ayat kursi itu kan, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan kursinya Allah itu melingkup langit dan bumi. Ini hati-hati ya kalau lewat ayat-ayat seperti ini. Jangan dipahami kursi itu seperti kursi ini, tempat duduk, bukan ya? Itu semuanya perkara gaib. Ya. Dan tidak akan sampai akal kita di sana. Yang jelas lafaznya kursi itu melingkup langit dan bumi. Itu besarnya kursi sudah. Nabi dekatkan dalam hadisnya itu seperti perumpamaan gelang yang dilempar di padang pasir di tanah yang luas. Itu perbandingan langit dan bumi dan apa? Kursi. Ya. Jadi yang tertutup dengan gelang tadi itu, dikelilingi oleh gelang, itu besarnya langit dan bumi. Adapun yang di luar tadi itu besarnya apa? Kursi Allah. Ya. Besarnya kursi. Itulah dikatakan di ayat tadi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan kursinya melingkup langit dan bumi. Ya. Kemudian perbandingan antara arsy dan kursi seperti itu juga. Ya, seperti itu juga. Jadi yang ditutupi oleh gelang tadi itu besarnya kursi. Adapun di luar daripada tadi itu besarnya apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bisa kita bayangkan ya bagaimana kecilnya langit dan bumi ini. Ya. Tidak ada apa-apanya, apalagi manusia yang menghuni langit, apa yang menghuni bumi. Ya, itu tidak ada apa-apanya. Dipahami ya? Langit bumi saja kayak tadi perbandingannya. Dibandingkan dengan kursi. Kursi saja tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa? Dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih besar lagi daripada itu. Ya, daripada apa? Arsy. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat kita baca ya agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau bawakan ayat ini untuk kita mengenal Allah. Nah, Allah istiwa di atas arsy-Nya. Tsumma stawa 'alal arsy. Ya. Jadi sudah berapa makhluk yang lewat? Sudah 3 kan? Langit, bumi, yang ketiga apa? Arsy. Ya. Kemudian kita lihat ayat atau lafaz setelahnya. Nah, yukshil lailan nahar. Allah menutupkan malam kepada siang. Ya. Kalimat yukshi itu ditutup, diikutkan. Ya, begitu ya. Nah, yatlubu hasitha. Allah ikutkan dengan cepat. Sebagian ulama ada menafsirkan terus menerus. Ya, berjalan sepanjang masa. Ya. Yukshil lailan nahar. Dan dimaklumi ya, kapan itu yang dikatakan malam dan kapan yang dikatakan apa? Siang. Malam itu kan dari terbenamnya matahari sampai terbitnya apa? Waktu fajar. Itu kan dikatakan malam. Awalnya kan dari terbenamnya matahari, itulah waktu salat maghrib. Dan akhir malam sampai terbitnya apa? Fajar subuh. Itulah pertanda masuknya waktu salat subuh. Sekaligus itulah awal dari waktu siang. Dan siang dari situ juga, dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Itu waktu siang namanya. Ya, yukshil lailan nahar. Yatlubuhu hasitha. Wasyamsa wal qamar wan nujuma. Dan juga Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Segera jelas matahari ya. Tidak usah kita definisikan. Untuk kan bisa lihat tiap hari. Ya. Bulan juga jelas terlihat. Mungkin pula bintang-bintang. Dan dari hal yang dimaklumi. Musakharatin bi amri. Seluruhnya ini tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian dikatakan di akhir ayat, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya untuk Allah penciptaan dan perintah. Ya. Di sini dibedakan ya. Ada namanya penciptaan. Tadi kan Allah mencipta apa? Langit, bumi, arsy, malam, siang, matahari, bulan dan bintang-bintang. Dicipta semuanya oleh Allah. Itu namanya penciptaan. Kemudian seluruh makhluk tadi itu tunduk pada perintah Allah. Nah, perintah Allah itu bukan makhluk. Dipahami ya? Bukanlah apa? Makhluk. Ya. Baik. Nah, dibedakan di sini. Alalahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya untuk Allah penciptaan dan perintah. Nah, tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Ya. Tabarak ini dia sifat yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, diterangkan oleh para ahli tafsir, arti tabarak itu artinya baik. Yang keberkahannya itu sangatlah banyak. Ya, bermanfaat. Nah, yang keberkahannya sangat banyak, bermanfaat dan terus berkembang, terus bertambah. Ya. Itu dari mana-mana apa? Tabarak. Yang keberkahannya, kebaikannya itu terus-menerus bermanfaat, bertambah dan berkembang. Ya. Tidak ada putusnya. Tidak ada putusnya. Ini kalau dikatakan tabarak itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk makhluk ya. Kalau makhluk itu hanya bisa kita doakan apa? Barokah. Ya, barakallah misalnya kan. Semoga Allah memberkahimu. Tapi tidak boleh makhluk kita katakan tabarak. Ya. Tabaraka. Misalnya tabaraka Muhammadun. Ya. Muhammad itu berberkah. Tidak boleh seperti itu. Karena tabarak ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik. Tabarakallahu rabbul alamin. Rabb sudah diterangkan ya di pembahasan sebelumnya. Al-alamin ini jamak dari kata alam. Jamak dari kata alam. Dan alam itu kan luas. Ini sudah kita gambarkan kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Alam itu kan luas, banyak. Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam hewan, ada alam malaikat. Ya. Nah, dan seterusnya alam itu sangatlah luas dan semuanya diatur dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicipta oleh Allah. Karena dikatakan Rabbul Alamin. Dialah Allah, Rabbnya semesta alam. Rabbnya semesta alam yang menciptakannya, yang menguasainya, yang mengaturnya, yang menjaganya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat-ayatnya yang membuka pikiran kita. Iya. Agar kita itu semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat ini banyak faedah ya. Jelas ini faedah pokoknya sudah diterangkan tadi. Di sini penjelasan dari tahap-tahap kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan tadi ada 8 makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita mengenal dari kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Padanya terdapat ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah pokok yang sudah diterangkan tadi. Ya, kemudian dari faedah tambahan dari ayat ini banyak. Tadi sudah diterangkan ya. Kita sudah bahas. Di situ ada penetapan nama Rabb untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan tadi inna rabbakum. Yang sudah kita bahas juga dari makna Rabb. Dan juga padanya ada penetapan nama Allah. Ya. Dan tadi sudah kita bahas. Maksudnya di sini ada 8 makhluk ya yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dari ayat ini juga diterangkan kepada kita bahwasanya langit itu bukan satu langit, tapi dia bertingkat-tingkat. Karena dikatakan tadi apa? Khalaqas samawati, yang mencipta langit-langit. Dan diterangkan di ayat-ayat yang lain, langit itu ada berapa lapis? Ada 7 lapis, 7 tingkat. Ya.
khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ya. Jadi langit itu bukan satu ya. Dia bertingkat-tingkat. Yang kita lihat ini langit keberapa ini? Yang kita lihat. Langit pertama. Ya, di atas ini masih ada lagi langit. Ya, sampai langit yang ketujuh. Ya. Di atasnya itu ada lautan. Ya. Ada lautan yang sangat luas. Ya, ini kalau mau ada ya, mau diuraikan begitu. Di atasnya lautan itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena arsy Allah diterangkan dalam ayat yang lain, wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan arsy-nya Allah itu di atas air. Di atas apa? Air. Ya. Itu dari penggambaran-penggambaran yang dengannya kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas arsy itu dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi langit itu bertingkat-tingkat, bukan satu ya, bukan satu. Kemudian tadi sudah diterangkan dari ayat ini juga, dari waktu penciptaan langit dan bumi dicipta oleh Allah dalam waktu 6 hari. Dengan penafsiran yang sudah kita bahas tadi ya. Ya. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan tadi dari faedah tambahan juga penetapan sifat istiwa. Penetapan sifat istiwa untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diterangkan penetapan adanya arsy. Penetapan adanya arsy. Kemudian juga tadi sudah diterangkan dari ayat ini juga maksudnya Allah yang mengatur silih bergantinya malam dan siang. Ya, diikutkan dengan cepat, dengan rapi, terus menerus. Nah, dan juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari faedahnya ya, bahwasanya firman Allah itu bukanlah makhluk. Bukanlah apa? Makhluk. Jadi kalam Allah, firman Allah itu bukanlah makhluk. Karena dikatakan tadi ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan perintah. Dibedakan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga sudah diterangkan dari faedah tambahan penetapan sifat tabarak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari ayat ini juga diterangkan tadi faedah tambahannya keumuman dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala melingkup alam semesta. Melingkup alam semesta. Dan juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari penetapan tauhid rububiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas insyaallah taala, nanti ada pembahasan khusus seputar dua jenis tauhid itu. Nah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Insyaallah akan datang pembahasannya di masalah yang ketujuh dari pembahasan buku ini. Baik, segera itu dulu dari akhir majelis ya. Untuk malam ini ya, kita selesai di masalah yang kedua. Insyaallah taala berikutnya kita akan bahas masalah yang ketiga dari makna nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Silakan. Ini dulu. Ayo. Baik. Ya. Ada yang bertanya ya. Tadi kan sudah dibacakan ayatnya di surah Hud ya. Wa kana arshuhu 'alal ma. Dan arsy-nya Allah itu di atas air. Ya. Baik. Jadi ada yang bertanya di mana kursinya? Ya. Nah, itu dari ilmu gaib ya. Yang kita tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas kita yakini kursi Allah itu melingkup apa? Langit dan bumi. Itu masalah-masalah sifat-sifat seperti itu kadang tidak bisa kita sampai akal kita di situ ya. Jadi yang kayak tadi itu tidak perlu kita tanyakan. Ya. Kita baca ayat, maknanya jelas, kita yakini. Adapun bagaimana kaifiatnya, bentuknya bagaimana, itu adalah ilmu yang tidak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahaminya. Ya. Baik. Ayo di belakang, silakan. Mbak.
Itu dari firman Allah juga ayatnya kan. Ya. Jadi jangan kita jadikan situ semacam pertentangan. Kalau pemahamannya kita kan mungkin kalau yang di atas air itu kan mungkin lebih besar apa? Airnya daripada di atasnya. Itu pahamnya kita kan. Tapi ini tadi sudah kita terangkan ya. Jadi masalah-masalah seperti ini itu ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu gaib. Ya. Kita yakini saja bahwasanya ars itu makhluk yang paling besar. Ya, dan tidak selamanya dia harus lebih besar daripada apa? Di bawahnya, kan begitu. Ya. Nah, ini kalau kita bahas lebih lanjut itu kadang bisa masuk pada perkara-perkara yang berbahaya ya. Jadi tadi cukup kita lewat makna terjemahan ayatnya ya, maknanya jelas, masalah bentuknya bagaimana itu tadi sudah kita jawab. Ya, hal itu dari ilmu-ilmu yang dirahasiakan oleh Allah dan kadang tidak terlalu tidak usah kita paksakan dari pikiran kita masuk ke situ. Ya, karena tidak akan mampu. Kita akan bisa mencapainya. Yang tidak usah terlalu jauh-jauh ya. Kita akan punya ruh. Kita punya apa? Ruh dalam diri kita. Sekarang bagaimana bentuknya ruh kita? Apakah ada yang tahu? Hah? Tidak ada yang tahu kan? Apalagi kalau kita mau bicara masalah-masalah yang di atas. Ya, kita aja diri kita, ruh kita bagaimana, bentuknya bagaimana kita tidak tahu. Ya. Nah, ini dari pelajaran-pelajaran tadi yang memang kadang kalau kita bahas lebih dalam itu kadang tidak terlalu banyak manfaat karena pikiran kita tidak akan sampai ke situ. Ya. Cukup tadi kita baca ayat-ayat, kita pahami maknanya, faedahnya apa? Itu dari hal-hal yang mengantar kita agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi segera itu dari jawaban mungkin yang bisa diterangkan ya. Baik. Ada lagi satu, kita tutup. Benar. Ya. Memang. Ya tadi itu juga sama ya, bahasa-bahasa mencakup, melingkup. Itu tadi jangan kita pahami seperti makhluk melingkup semuanya kan? Ya. Intinya kan tadi yang ditanyakan masalah bumi ya. Ya bumi itu memang dikatakan 7 juga. Itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda, huwallazi khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mithlahun. Kata Allah. Dan dialah Allah yang telah mencipta 7 langit dan bumi semisalnya seperti itu. Ya, bumi semisalnya. Artinya bumi itu 7 lapis juga. Bukan 7 bumi ya. Ya, bukan 7 bumi tapi 7 lapis. Ya, di bawah ini ada lapisan-lapisan. Ini lapisan yang pertama kita lihat. Ya, di bawah ada 7. Jelas kita yakini, kita dengarkan ayat seperti itu, kita imani saja. Ya, mana yang jelas 7 lapis? Lapisannya bagaimana? Itu kan tidak terlalu banyak manfaatnya kita masuk. Masa ada yang mau masuk di bumi, mau jelajahi kan? Itu kan tidak terlalu banyak manfaatnya. Cukup kita baca ayatnya jelas, sudah cukup sebagai hal yang menambah keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik segera itu dari akhir majelis, semoga ada manfaatnya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.